Ya, halo, selamat pagi pemirsa, sabahal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat berkah, ya, Jumat penuh rahmah di hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Teman-teman, saya pengen memberitahukan sesuatu. Para pemirsa, saya pengen menyampaikan sesuatu, bahwa kita nggak boleh sama sekali skeptis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jatuh dalam lubang kekafiran kalau udah skeptis kepada Allah gitu ya. Memang kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, memang dikurniakan akal pikiran untuk dipakai, ya, akal pikiran untuk dipakai supaya kita mampu berpikir dengan logis, dengan sehat, dengan kritis, dengan logika, dengan pikiran yang lebih sehat. Intinya itu, ya, itu catatan yang lebih utamanya di situ. Tetapi bukan berarti kita mendewakan itu semua. Tetapi bukan berarti kita lantas jadi lupa sama yang maha menciptakan akal, ya. Gak boleh kita skeptis, jangan yang menciptakan akal, ya. Karena sekarang yang kita lihat sekarang ini, ketika orang bermazhab pemikiran yang seperti tadi, ya, orang jadi lupa sama Allah, dan akhirnya apa? Orang itu menjadi ateis, orang itu menjadi antiteis. Orang tadinya Islam murtad, ya. Kan ini gimana gitu ya? Ya nggak boleh, intinya seperti itu, ya. Jadi teman-teman, ya, dalam memahami kuasa Allah ini, memang iman kita kepada Allah ini harus diperkuat. Bukankah kita sudah berjanji gitu ya kepada Allah untuk yakin kepada Allah? Iman itu artinya bukan hanya sekedar rasa percaya, tapi yakin sepenuhnya kepada Allah, ikhlas sepenuhnya percaya kepada Allah, percayakan semua hal kepada Allah saja. Karena memang Allah bisa semua-muanya gitu loh. Welcome back teman-teman. Jadi memang kita kalau sudah menyatakan diri kita percaya, beriman kepada Allah, ya berarti kita harus yakin kepada Allah gitu loh. Menyerahkan semua urusannya ini kepada Allah. Sudah, itu saja. Nggak boleh skeptis, nggak boleh. Nih contoh, saya beritahu Anda sekarang, ya. Ketika para guru kita, para kiai, para nyai, para asatis wal asatizah memberikan suatu ijazah amalan baik tentunya untuk kita amalkan untuk berbagai urusan. Mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka ini para warasatul anbiya, para pewaris nabi, yang sanad keilmuannya jelas, gurunya jelas, kitab yang dipelajari juga jelas, sanadnya bersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sudah, itu saja. Ikuti teman-teman, ikuti. Kalau dikasih jalanin aja, gak usah banyak menge-menge macam-macam. Seakan suruh selawat 1000 kali, udah jalanin aja, fadilahnya banyak. Seakan suruh baca Fatihah tiap hari, entah 19 kali kek, entah 141 kali kek, entah 99 kali kek, entah 100 kali kek, entah 313 kali kek, apa, jalanin aja teman-teman. Semua sumbernya jelas teman-teman. Jalanin aja. Jalanin aja. Ya, semua sumbernya jelas.
Dan yang memberikan ijazah itu juga sudah pasti mengamalkannya, menjalankannya. Ya, tidak mungkin seorang pemberi ijazah, para guru kita, ketika memberikan ijazah itu mereka nggak ngejalanin. Enggak, teman-teman. Urusan kejadian atau enggak, urusan Allah. Itu saja. Nggak boleh skeptis. Misalkan ya Allah, ini saya udah tiap hari ya Allah selawatan 1000 kali, kok belum ini juga. Yo sabar, Allah tuh nyuruh kita, bukan Allah tuh maksa kita buat sabar. Lawong Allah aja maha penyabar kok kita hambanya nggak sabaran. Itulah koplaknya kita kadang-kadang. Ya, itulah kuceluknya kita kadang-kadang. Nggak sabaran. Nggak sabaran ini bukan sifat Allah, bukan akhlak Allah. Ya, nggak sabaran itu sifatnya syaitan, akhlaknya syaitan itu kalau nggak sabaran. Ya kalau nggak sabaran nggak usah berhamba kepada Allah, tapi berhambalah kepada syaitan kalau nggak sabaran. Ya kalau memang belum kejadian, ya memang Allah ada kemungkinan. Pertama, Allah belum mengizinkan terjadi, belum menghendaki terjadi. Yang kedua, kitanya nggak ngizinin untuk terjadi. Kita ini udah ngejalanin ijazah, amalan sedemikian, setiap hari rutin, nggak pernah putus, alhamdulillah. Ya, tapi kalau kitanya belum menghendaki, belum mengizinkan, Allah membuat itu terjadi pada diri kita, nggak bakal kejadian sampai kapanpun, nggak bakalan. Karena Allah akan mengkabulkan apa permintaan kita, Allah akan mengkabulkan hajat kita. Ini unpopular opinion ya, saya harus sampaikan ini. Ini memang opini nggak populer, tapi saya harus sampaikan ini. Allah mengkabulkan doa kita. Pertama, memang betul pada waktunya. Waktu Allah memang yang terbaik. Tapi ada yang lebih unpopular lagi. Tapi ini yang lebih unpopular dari itu. Yang kedua apa? Allah mengkabulkan doa kita kalau memang kita mempersilahkan Allah mengkabulkannya. Kalau kita mengizinkan Allah mengkabulkannya, sudah. Ya, kalau kita memberi izin, memberi lampu hijau, memberi green light, Allah mengkabulkannya. Jadi. Karena percuma aja kita baca innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun kalau kitanya belum ngizinin. Kalau kitanya belum mempersilahkan kun fayakun itu terjadi. Ini gak pernah dibahas loh sama para alim ulama. Kalau kitanya belum mengizinkan terjadi, ya sudah, apa boleh buat. Allah pun juga belum akan memperkenankan. Allah itu akan memperkenankan. Allah itu akan mengkabul doa kita kalau kita memperkenankan Allah kasih. Logika sederhananya gini. Ibarat kita dikasih makan sama orang. Kitanya gak berkenan nih. Beralasan saat demikian macam, udah gak usah lah ini. Udah ambil aja gitu. Ya. Oh deh nggak usah lah ini udah makan dan seterusnya. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Kitanya yang nggak memperkenankan orang itu ngasih makanan kepada kita karena dengan alasan honohene. Lah sama. Allah pun begitu juga. Allah niat mau mengkabul doa kita nih. Kita udah ijazah apapun itu tentang misalkan kekayaan, kerezekian, kesuksesan, kesehatan dan seterusnya gitu ya. Allah tuh mau ngasih, tapi kitanya nggak mau, kitanya belum berkenan. Nanti dulu lah ya Allah dan sebagainya. Kayak tadi itu contohnya. Lah, gimana mau kejadian? Tandanya kalau kayak gitu kita udah skeptis duluan sama Allah, tau nggak? Tandanya kalau kayak gitu udah ragu duluan sama Allah. Udah sinis duluan sama Allah gitu. Allah tuh mau ngasih, Allah tuh mau kabulin. Gitu loh. Tapi kitanya nggak berkenan, kitanya nggak ngizinin Allah tuh kabulin. Nah, bagaimana mau kejadian?
Mau sholat sampai jungkir balik, berdoa sampai nggak suara habis, ya Allah kabulkan doa. Lah kalau kita ya belum ngizinin Allah kabulin, ya sampai kiamat nggak bakal kekabul, percaya dah. Ya, semua tergantung dari kitanya ngasih nggak Allah kabulin. Kalau kita nggak ngasih Allah kesempatan untuk mengkabul doa, kita udah sinis duluan sama Allah. Kita udah skeptis duluan sama Allah. Ya, kita udah ragu duluan sama Allah. Coba, Allah bisa saja memberikan kita apa yang kita hajatin dalam waktu sekedipan mata. Ya, kalau Allah menghendaki dan kitanya juga mengizinkan Allah untuk melakukan itu pada diri kita. Contoh, kita udah tiap hari nih salawat 1000 kali. Tiap hari nih gak pernah putus baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tiap hari gak pernah putus baca itu. Bisa aja Allah kasih kita rezeki sekedipan mata. Klik. Oh, ya Allah. Ya, bisa aja kalau kita ngizinin, kalau kita menghendaki, kalau kita mempersilahkan Allah untuk melakukan itu kepada kita. Simple kan? Allah tuh mau ngasih, tapi kitanya ngalangin. Sadar nggak? Penyebab utama doa tertolak itu bukan karena ono ene, itu mah cuma penyebab yang kesekian. Tapi penyebab utama doa tertolak, saya beritahu Anda, ini juga nggak populer. Saya beritahu Anda, ya, para pemirsa. Penyebab doa tertolak adalah kita yang menghendaki, kita yang menolak doa itu untuk dikabul. Bukan karena honor, ya itu penyebab lain, itu penyebab yang inilah masih bisa diperbaiki lah gitu. Tapi penyebab utama doa tertolak adalah kita yang menghendaki untuk doa itu tertolak. Atau kita yang menolak Allah itu mengkabul doa kita. Simpel kan? Ya. Kita yang menolak pemberian dari Allah. Kita yang menolak untuk mempersilahkan Allah mengkabul doa kita. Makanya saya dapat ini juga dari guru saya yang lain. Sebelum Allah mengkabulkan doa kita, pastiin kita udah mengizinkan Allah untuk mengkabulkan doa kita. Pastiin bahwa kita sudah mempersilahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkabulkan doa kita. Kalau kita belum mempersilahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bahkan menolak, ya jangan berharap untuk dikabul. Kitanya perkenankan Allah dulu mengkabulkan, baru pasti dikabul dah. Kita udah berdoa sedemikian rupa, udah sesuai nih alurnya. Istighfar, hamdalah, sholawat, ya. Mau berapa kali terserah, biasanya 100 kali. Ya. Sudah tuh tutup lagi istighfar setelah sebut doa ataupun hajatnya. Ya kalau memang kita memperkenankan Allah untuk memberikan atau mengkabul apa yang kita hajat dalam kedipan mata, kejadian. Gitu. Dalam doa kita mohon sama Allah, ya Allah kasih saya uang sekian. Misalkan kasih saya uang 1 miliar rupiah cash. Bisa aja tiba sekedipan mata 1 miliar. Bisa aja kejadian. Kalau kita menghendaki, kalau kita mempersilahkan Allah mengkabul doa, bisa aja 1 miliar. Waduh, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, kayak gitu. Ya. Kadang-kadang memang harus dibeginiin biar tahu, biar sadar gitu loh. Ya. Itulah kuasa Allah, teman-teman. Bisa mengkabulkan apa yang kita hajat dalam segedipan mata. Kalau kita ngizinin. Kalau kita berkenan menerimanya. Kalau kita berkenan mempersilahkan Allah melakukannya. Tiba-tiba 1 miliar. Tiba-tiba dekat depan, nih jodoh buat kita. Tiba-tiba
sudah punya uang buat bangun rumah, buat beli tanah, buat beli babaannya, buat bangun rumah segalanya. Tiba-tiba kita diterima di pekerjaan yang kita impi-impikan. Tiba-tiba kita menerima berdoa punya tambang. Tiba-tiba diberikan nih, kamu ini tambang saya ini buat kamu aja lah. Nih saya kasih ini kamu tambang, nih konsesi izin enggak semua. Kamu tinggal kelola, kamu tinggal terima jadi udah beres. Nih punya kamu semua. Bisa aja kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Mau nggak? Kalau mau, satu aja dari saya. Pastikan diri kita mengizinkan Allah untuk melakukannya pada kita. Pastikan diri kita memberikan izin. Memberikan lampu hijau. Memperkenankan Allah Subhanahu wa taala mengkabul doa kita dengan caranya. Bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya. Ya, ingat saya tadi bilang, penyebab utama doa tertolak itu bukan karena faktor yang udah banyak dibahas sama para guru kita. Tapi penyebab utama doa tertolak itu adalah karena kita belum memperkenankan Allah mengkabulkannya. Karena kita masih menolak Allah mengkabulkan doa kita. Kenapa ditolak? Nah, karena kita maunya dikabul dengan cara kita, bukan dengan caranya Allah gitu loh. Sadar gak sih? Kalau selama ini itu yang terjadi, sadar gak? Nah itu. Coba benerin. Coba sama-sama yuk kita benerin. Kalau memang kita mau doa kita dikabulin, pastiin diri kita berkenan, nerima, berkenan, mempersilahkan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita dengan caranya. Kalau kita sudah memberikan izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkabulkan doa kita, apa yang kita minta kekabulnya cepat kok. Pasti. Tiba-tiba dalam kedipan mata, tambah tinggi badan kita. Bisa. Tiba-tiba dalam kedipan mata, perut kita yang tadinya buncit nih, segini nih kayak perut saya nih, tiba-tiba jadi rata lagi. Bukan rata dengan tulang ya. Jadi rata lagi. Bisa kejadian kalau kita mempersilahkan, kalau kita memperkenankan itu untuk terjadi. Jadi it goes back to ourselves. Semua kembali kepada diri kita. Apakah kita mau mempersilahkan Allah mengkabulkan doa kita, atau justru kita menolak Allah mengkabulkan doa kita? Itu semua kembali ke kita sendiri, teman-teman. Ya, makanya jangan skeptis sama Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja kepada diri kita. Yang paling penting pilihannya adalah kita mengizinkan Allah melakukannya untuk kita, atau kita menolak Allah melakukannya untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.